Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Walladzi faddala 'alaina bin ni'mah was-sihah war-rakha was-sa'adah wal quwwah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama khairun nas anfa'uhum lin nas wa qala aidan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah muttaqin, mukhlisin, muhsinin, semuanya kita insyaallah hamba-hamba Allah yang bertakwa, insyaallah mensyukuri nikmat Allah melalui kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Sebagai wujudnya adalah kita ibadah Jum'ah sebagai kewajiban Jum'ah rutin, Jum'ah barokah, Jum'ah yang membawa manfaat untuk kita sebagai hamba Allah. Menundukkan kepala kita dengan qiraatul Quran, menundukkan kepala kita dengan zikrullah, menundukkan kepala kita dengan memperbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak umat Islam ketika hari Jumat termasuk malam-malamnya memperbanyak qiraatul Quran, zikrullah, qiyamul lail. Ini dalam rangka mempertahankan kualitas iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah dari kemarin sampai hari Jumat yang berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya, diberikan panjang umur kepada kita dalam keadaan barokah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan. Umat terbaik adalah umat ketika nanti di yaumil qiyamah itu dia yang paling banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita sudah ngaji, sering baca beberapa kitab bahwa orang yang baca salawat 1 balas 10, 10 balas 100, 100 menjadi 1000. Orang yang sudah baca salawat 1000 sehari itu haram masuk neraka, wajib masuk surga. Begitu yang diucapkan di beberapa kitab yang kita kaji. Saudara yang saya muliakan, tidak lupakan ini rukun khutbah, maka kita wajib mengintrospeksi, muhasabah diri kita. Kualitas dan kuantitas takwa kita ini harus naik kelas. Itu yang paling penting. Jangan sampai hari kemarin lebih jelek daripada hari ini. Bagaimana ibadah-ibadah ini yang tahu adalah diri kita dan Allah. Bagaimana niat kita, kemudian juga memperbaiki amaliyah yang kecil-kecil, memperbaiki wudhu, memperbaiki sholat, memperbaiki bacaan Quran kita, dan selalu mengkaji dan mengkaji. Tolabul ilmi kita tingkatkan sehingga cahaya keimanan selalu menerangi kita dan kehidupan. Orang yang beriman dan takwa, ittaqullah haqqa tuqatih, itu pasti hidupnya bahagia, saudara. Orang yang menjalankan ketakwaan, hidupnya pasti tenang. Karena dia sadar bahwa udzurullaha dzikran katsira selalu kita kerjakan. Dan ini sudah menjadi rutinitas kita bagi mereka yang ahli wirid, ahli baca kitab, dan juga ahli dzikir, ahli ratiban dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa kita udzurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Amaliyah yang sudah bagus ini saudara kita tingkatkan terus, kita pertahankan, bahkan kita harus istiqomah sehingga kita kembali kepada Allah tuh ilaman atallaha biqalbin salim. Dengan qalbun salim ini yang menjadi PR kita semua saudara. Selevel apapun, mau presiden, mau menteri, mau kiai, mau ustadz, ya kita orang biasa pun sama. Bagaimana mencetak qalbun salim, hati yang bersih,
Ketika kembali kepada Allah tuh enak kita dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ini yang penting saudara. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Enak itu kita kembalinya. Dan kita tinggal nunggu giliran saja. Kapan kita akan dipanggil Allah, mau nggak mau, suka nggak suka. Dan kematian itu tidak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Yang minta maju susah, yang minta mundur pun nggak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mumpung diberikan umur oleh Allah, jangan sampai mereka yang menyesal setelah di alam kubur. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih kayak itu sebentar aja saya hidup lagi di dunia. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia ingin sedekah dan amal soleh, padahal sudah terlambat saudara. Sedekah dan amal soleh menjadi visi misi kita sebagai umat Islam. Karenanya diberikan kesempatan, jika mereka orang-orang yang banyak uang, banyak harta, banyak kontrakan, banyak villa, banyak investasi, perbanyaklah sedekah. Menyesal rasanya ketika kita sudah pulang kepada Allah, kembali kepada Allah kita nggak bisa sedekah. Sedekah itu inilah saatnya. Bukan hanya sedekah dalam perspektif untuk diri sendiri, egois untuk diri, itu memang juga penting, tapi juga sedekah untuk orang tua kita. Bagaimana kita haul kita kembangkan. Haul ini menjadi tradisi-tradisi. Jangan sampai kita ngirim doa orang tua terlalu pelit, bakhil. Kalau setiap hari kita Rabbi fili wali walidayah, tambah lagi. Maka ketika ada kematian, ini menjadi al-adah muhakkamah. Jadi ada 7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Haul yang kita kembangkan. Haul itu bukan hanya untuk ulama saudara. Orang tua kita biar orang biasa juga boleh kita haulin. Kenapa haul? Di dalamnya ada baca Quran. Kenapa harus haul? Di dalamnya ada tahlil. Kenapa harus haul? Karena ada tasbih, ada takbir. Kenapa harus haul? Ada sedekah. As-shadaqah tanqul bala, bukan hanya untuk yang hidup, tapi sedekah ini mengalir pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah ini yang dibutuhkan mereka saudara, terutama di Lailatul Jum'ah dan hari-hari juga yang lainnya, hari-hari besar. Karenanya saudara, kita kasih contoh anak-anak kita, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kita ini ghairu ma'ulimtum. Boleh jadi kita ajarkan sesuatu yang belum pernah kita pelajari di saat kita kecil. Fa innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum. Anak itu akan lahir nanti di era seperti ini, milenial, era globalisasi, era yang sangat luar biasa sekarang. Mereka main gadget, main handphone, laptop semua. Dan era globalisasi ini saudara sudah merambah di tangan, di kamar kita masing-masing. Sudah fastabiqul khairatnya di bidang qiraatul wasak, bukan qiraatul Quran lagi. Membaca WhatsApp, membaca informasi, bukan nggak boleh, itu penting. Tapi bagaimana umat Islam ini memanage waktunya, wal asri innal insana lafi khusrin, itu jangan sampai kita menyesal hanya terlena dengan informasi, berita kelihatannya canggih-canggih, dia ngikutin perkembangan zaman, politik, sosial, budaya, dan dia ikutin. Tapi dia ngaji nggak mau, baca Quran nggak mau. Ini kan afala taqilun, di mana kita ini? Sedangkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, ulul albab ini kita ini Ustaz. Harus mampu mempertahankan tradisi yang baik. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itulah Islam. Al-Quran ini luas, kalau kita gaji sampai kita mati nggak selesai. Kalau kita ngaji hadis nggak selesai juga. Coba buka itu kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab-kitab apa saja saudara yang dikarang oleh para ulama, para kiai, mufassirin, kitab-kitab tafsir, al-fuqaha, kitab-kitab fikih, wal muhaddisin, beberapa hadis. Belum itu kitab-kitab kuning yang lain saudara. Sampai kita innalillah nggak selesai. Karenanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Selalu belajar, kita kembangkan, memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Ini menjadi istiqomah kita. Gotong royongnya, Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertorajo itu dibangun melalui Pak RT, Pak RW, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, saling kompak. Andai kita ada perbedaan pendapat, itu biasa. Ada khilafiyah, itu biasa sesama umat Islam. Sedangkan kita pun ada perintah
dari Rasulullah untuk menjaga kerukunan bangsa, kerukunan antar umat beragama, kerukunan internal sesama. Kalau dia udah sesama, apalagi Islam adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana dakwah yang rahmatan lil alamin? Dakwah itu mengajak orang hasunnas alal khair, mengajak orang kepada kebaikan. Karenanya ibda' bin nafsi, diri kita dulu harus baik. Nah, dakwah yang rahmatan lil alamin itu hasunnan alal khair, itu termasuk lil ibadah, untuk ibadah. Kemudian juga lil sedekah, lil infaq, lil jihad, lil thalabul ilmi, dan beribu-ribu ajaran Islam yang lainnya. Sudah. Kalau kita kaji dalam perspektif yang sederhana, bagaimana kita mengkaji sejarah riwayatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu sampai mati juga nggak selesai kita baca. Sudah selesai kita khatam pun, kita ngamalinya belum bisa 100%. Kita baca Quran terus, kemudian khatam dan khatam dan khatam dan khatam, dan pahalanya luar biasa itu. Jadi jangan lemes semangat dari baca Quran, tetap semangat baca Quran, tapi sejauh mana kita bisa memahami Al-Quran. Nanti pelan-pelan kita pahami, kemudian kita laksanakan. Berapa persen yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika mempelajari hadis Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya itu, kita pelajari juga. Ya Allah, sudah berapa persen yang sudah saya amalkan? Padahal kita tahu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum, ya Allah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan ikut Rasulullah, sama sudah ikut Allah. Dengan mencintai Rasulullah, sama juga mencintai Allah. Justru orang yang mencintai Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kita. Enak. Ajaran Islam ini ajaran enak, bukan ajaran yang keras-keras, bukan ajaran yang menakutkan, bukan ajaran yang suruh ngebom, suruh bunuh. Enggak ada Islam. Wala tufsidu fil ard, jangan kau bikin kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak senang dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka hadirah negara Indonesia, negara Pancasila, negara Undang-Undang Dasar 45 relevan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Buka coba satu-satu. Kalau kita kaji, bagaimana keadilan sosial, bagaimana persatuan umat, kesatuan dan persatuan bangsa. Andai beda agama, tetaplah kita juga harus bersatu dalam perspektif pergaulan, kerja bakti, betulin jalanan, ngecat bersama, dan peringatan-peringatan sosial bersama, khitanan massal dan lain sebagainya. Itu perlu kerjasama, saudara. Beda akidah tidak masalah. Inilah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu juga. Ini yang sudah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Karena saudara, hadirlah kita memiliki presiden, memiliki wakil presiden, lepas dari kontroversial. Siapapun yang saudara coblos itu nggak penting. Sekarang kita sudah dilantik, kita punya pemimpin. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri, berjalan dengan baik. Insya Allah akan selamat. Jangan menjadi bangsa yang pesimis, jangan menjadi bangsa yang penakut, jangan menjadi bangsa yang bersedih terus-menerus. Jangan. Islam ini optimis. Wala tayasu min rahillah. Sesuai yang saya katakan ini, bahwa Islam melarang kita putus asa. Islam melarang kita untuk tidur terus. Harus bergerak. Al-harakah barokah. Percepatan. Target ada dua. Target dunia dan target akhirat. Wajar kalau kita hidup di dunia, targetnya dunia. Tapi jangan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Karenanya wala tabgil wabtaghi fima ataqullah darul akhirah dulu, baru wala tangsa nasibaka minad dunya. Ini menjadi leadership. Pemimpin yang baik adalah berpikir ketika dia memikirkan bangsa, negara, memikirkan rakyat, keadilan sosial, bagaimana ekonomi merata, bagaimana murah-murah, bagaimana target ekonomi menjadi baik, kesejahteraan masyarakat menjadi baik. Itu juga penting. Tapi keagamaannya, cari ridha Allahnya, cari ibadahnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, itu idealnya. Akhirat harus lebih banyak, saudara, daripada urusan dunia. Karena ternyata yang kita kumpulkan dunia bermiliar pun, bertriliun pun tidak akan pernah kita bisa bawa di akhirat, kecuali ilmu yang tafawwi, ilmu yang manfaat, sedekah jariyah, anak soleh yang doain kita, saudara. Karenanya apapun potensi yang kita punya, gak usahlah kita berpikir yang aneh-aneh. Hati ini harus dibersihkan.
Gak perlu melihat orang lain kita dengan hasad, dengki, ingin menghajar, ingin menghancurkan. Gak ada guna, saudara. Kita akan mati. Kalau sudah mati, siapa yang ngurusin kita? Dan kita juga butuh orang lain. Hidup ini gak bisa egois. Dari kita lahir perlu bidan. Waktu kita disunatin, kita perlu orang yang ahli sunat. Ketika ngawinin, kita perlu penghulu, perlu KUA, perlu ustadz, perlu kiai, perlu yang baca ratib. Ketika kita sudah nikah juga sama, saudara. Setelah nikah kita apa? Kemudian sampai tuntas kehidupan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, mati pun perlu pa'amil, perlu yang mandiin. Kekuburan gak bisa jalan sendiri. Nah, disinilah Islam mengajarkan, Islam ini rahmatan lil alamin, bermanfaatlah untuk umat. Boleh jadi kita nggak banyak duit, rahmatan lil alamin, saya dengan tangan saya, dengan kaki saya nyapu masjid, bersih lubang, buang sampah pada tempatnya, itu juga rahmatan lil alamin, sir. Emang rahmatan lil alamin harus bisa dilakukan oleh orang-orang hebat? Enggak. Apa yang kita punya potensi ini berdayakan bahwa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya tidak merugikan orang lain. Kalau kita tidak bisa memberi orang lain, itu yang terbaik. Karena jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimbar Jumat yang saya singkat ini, khotib mengajak kepada pribadi dan kita semua untuk membersihkan hati. Naik kelas kita lah, jangan hanya sholat yang nggak jelas, tetapi naik kelas sholatnya supaya nyampe kepada Allah. Kalau kita berzikir, bagaimana supaya nyampe kepada Allah? Ketika kita bersedekah, ya Allah, karena saya ada perintah, saya menyayangi para sahabat. Teman-teman yang nggak bisa minum, nggak bisa makan, yang kelaparan, kita dahulukan. Itu juga sama, saudara. Rahmatan lil alamin. Dakwah nggak hanya di panggung, tidak hanya di publik, tidak hanya di mimbar, tapi kita langsung cash and carry, muqtadul hal, namanya dakwah bil hal. Siapa yang membutuhkan kita, apapun yang kita punya, sekalipun tidak harus banyak, saudara, sedikit saja itu sudah berinfak fisabilillah, nolong orang, irhamu manfirat, menyayangi orang lain, yarhamkum man fis sama. Allah akan menyayangi kita semua. Semoga singkat ini bisa bermanfaat untuk pribadi saya, keluarga saya, dan juga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bil ittihad wal intisam li hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر فلا بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وقرابته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ومسجد الأقصى ودائرة المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير.
Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala